Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, kembali duduk di majelis ilmu, di mana pada majelis ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat penting, yaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab ini karya dari Syekh Mustafa Al-Khin, Syekh Mustafa Al-Bugha, dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Maka langsung saja kita masuk pada pembahasan kitab ini. Ya, kitab ini terkait pembahasan tentang ilmu fikih dan berlandaskan pada mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Akan tapi sebelum itu mungkin para jamaah mungkin mendekat ke depan supaya bisa lebih fokus ya. Akan tapi jangan sampai mengganggu kamera atau sudut kamera ya, cakupan kamera. Baik. Kita baca muqaddimah dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qaili fi muhkami kitabihil mubin. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang berfirman di dalam kitabullah yang menjelaskan tentang segala sesuatu, Al-Mubin. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Ya, maka harus ada satu kelompok orang dari setiap ya golongan kaum muslimin, ada satu taifah, ada satu kelompok yang tidak pergi berjihad liyatafaqahu fid din, supaya mereka pergi untuk menuntut ilmu syar'i, supaya mereka ya bisa menuntut ilmu syar'i. Ayat ini berbicara tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika ulil amri memerintahkan untuk berjihad. Tentunya yang dimaksud di sini adalah jihad syar'i, bukan jihad asal-asalan ya. Telah kita jelaskan berkali-kali di dalam banyak majelis, jihad itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah maka butuh syarat. Ya, sebagaimana salat supaya sah maka harus ada syarat-syarat sahnya. Maka demikian pula jihad. Seperti misalkan kalau salat, kalau ada orang salat misalkan salat maghrib di waktu asar, ya, padahal itu bukan qadha misalkan, maka salatnya tidak sah. Mengapa demikian? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Jadi walaupun dia salat dengan khusyuk, walaupun dia ya melaksanakan ibadah salat tersebut dengan semangat dan ya perasaan yang menggebu-gebu begitu ya untuk Islam misalkan, untuk beribadah kepada Allah, akan tapi kalau salah satu syaratnya saja tidak dipenuhi, maka salatnya tidak sah. Maka demikian pula ibadah jihad. Ya, jadi harus terpenuhi syarat-syaratnya supaya ibadah jihad tersebut menjadi amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah bukan mati syahid, akan tapi mati sangit ya. Nauzubillah min dzalik. Maka ayat ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ulil amri memerintahkan kaum muslimin di negerinya untuk berjihad. Jangan semua orang diperintahkan untuk berjihad, akan tapi ada taifah, ada sekelompok orang dari setiap golongan dari kaum muslimin di negerinya tersebut ya ditugasi untuk menuntut ilmu syar'i. Pembagian tugas, ada yang berangkat jihad, ada yang menuntut ilmu ya. Maka ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
Ya, maka janganlah kaum mukminin itu semuanya pergi untuk berjihad. Akan tapi harus ada satu kelompok orang dari setiap golongan kaum muslimin yang yakni menuntut ilmu syar'i, tafaqquh fid din, ya, melakukan tafaqquh fid din, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan supaya mereka bisa memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika yang berangkat jihad tadi sudah kembali, ya, mereka selama ini sibuk dengan jihad, maka akan ada orang-orang yang ditugasi untuk menuntut ilmu syar'i, fokus menuntut ilmu syar'i, merekalah yang kemudian mengajarkan orang-orang selainnya, ya, tentang ilmu agama mereka. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulil amin qaidil ghurril mayamin alqa'il may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, yang terpercaya, qaidil ghurril mayamin. Al-ghurril mayamin, al-ghur orang-orang yang mulia, al-mayamin orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni ashabul yamin. Al-ghurril mayamin itu maknanya adalah para sahabat. Maka qaidil ghurril mayamin, pemimpinnya para sahabat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qaili, yang beliau bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan pemahaman dia, ya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Wa ala alihi tahirin wa ashabihi alladziina amilu ala nashri hadzal din bil hujjati wad dalilil wadhihil mubin. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci dan para sahabat beliau yang mereka itu mengamalkan, ya, agama dan menyebarkan agama dengan hujjah dan dalil yang jelas, al-mubin, yang menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Wa ba'du, fa inna khaira ma yastaghillu bihil insanu ma'rifatul halali wal haram minal ahkam. Sesungguhnya sesuatu yang paling baik bagi seseorang untuk dia sibukkan dirinya untuk mengerjakan, ya, sesuatu tersebut, sesuatu yang paling baik untuk dia sibukkan dirinya itu adalah mempelajari dan mengetahui hukum halal dan haram. Wa ilmi sahihi minal fasidi minal a'mal, dan mengetahui ilmu yang sahih dan mana ilmu yang fasid, yakni ma'rifatil halal wal haram minal ahkam wa ilmi sahih minal fasid minal a'mal, yakni mengetahui mana perbuatan, mana amalan yang sahih dan mana amalan yang fasid. Wa ilmul fikhi huwa alladhi akhadha ala atikihi bayan dzalik. Dan ilmu fikih adalah ilmu yang mengambil peran untuk menjelaskan hal tersebut. Akhadha ala atikihi, yakni mengambil kemudian diletakkan di bahunya, yakni terjemahan letterleknya. Akan tapi maknanya adalah ilmu fikih itu adalah ilmu yang mengambil peran untuk menjelaskan hal ini, menjelaskan hukum halal dan haram, menjelaskan mana amalan yang sahih dan mana amalan yang fasid, amalan yang sah dan mana amalan yang tidak sah. Walaqad allafa katsirun min ulama'ina al-aqdamin kutuban fi hadzal fanni yakadu la yusiha al-'abd. Dan telah banyak sekali dari para ulama kita yang telah terdahulu, yang telah mendahului kita, banyak sekali dari mereka yang telah menuliskan kitab-kitab di bidang ilmu ini, bidang ilmu fikih. Yakadu la yusiha al-'abd, yang sampai-sampai kita tidak bisa lagi menghitungnya saking banyaknya, ya. Wala syakka anna kulla wahidin min haula'il muallifin al-afadil qad lahadha anna hunaka thuratan yujibu alaihi dainuhu an yakuma bisaddiha wa hajatun yajibu alaihi an yabdhula kulla ma fi wus'ihi li qada'iha. Maka tidak diragukan lagi bahwa setiap dari para ulama yang menuliskan kitab-kitab tersebut, mereka itu, ya, tidak diragukan lagi pasti telah memperhatikan bahwa ada thurah, ada celah, ada gap, ada celah yang butuh untuk diisi, ya, yang ini seperti menjadi utang, ya, yujibu alaihi dainuhu ayyakuma bisaddiha, wajib bagi para ulama tersebut untuk memenuhi utang ini, yakni
memenuhi ya celah tersebut. Jadi misalkan di dalam literatur Islam masih belum ada literatur yang membahas tentang sebuah hukum tertentu, seperti misalkan masalah kontemporer. Banyak sekali masalah kontemporer yang ada di zaman ini. Kalau misalkan belum ada di dalam literatur Islam yang menjelaskan tentang hal itu seolah menjadi hutang bagi para ulama, untuk kemudian harus dipenuhi oleh para ulama tersebut untuk dituliskan ya penjelasan mengenainya, hukum-hukum apa tentangnya dan seterusnya. Kalau di zaman ini misalkan hukum tentang ya electronic money, ya uang elektronik, tentang Bitcoin dan seterusnya. Atau misalkan ya walaupun tidak terkait masalah kontemporer, akan tapi misalkan terkait pembaharuan bidang ilmu, yakni menuliskan bidang ilmu tersebut dengan tampilan yang baru, bukan mengada-ngada maksudnya, akan tapi dengan kata-kata yang lebih memudahkan, dengan contoh-contoh yang lebih bisa dicerna oleh para penuntut ilmu. Tugas para ulama, di antara tugas para ulama adalah takribul ilmi illa tullabul ilm, mendekatkan ilmu kepada para penuntut ilmu, menjelaskan ilmu kepada para penuntut ilmu. Dan ini walaupun telah disebutkan banyak sekali kitab-kitab yang telah dituliskan oleh para ulama di zaman-zaman dahulu, ya sudah 1400 tahun kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW, tentunya banyak sekali literatur yang telah dituliskan oleh para ulama. Akan tetapi kita lihat akan selalu ada kebutuhan untuk mendekatkan ilmu kepada para penuntut ilmu di setiap zamannya. Kenapa? Karena bahasa dari para ulama di setiap zaman berbeda-beda. Itu satu. Bahasa dari para ulama di setiap zaman berbeda-beda. Antum misalkan melihat ya, coba buka kitab tafsir di zaman dahulu, tafsir Tabari dipenuhi dengan sanad. Ya, yang bisa jadi kalau antum para penuntut ilmu di zaman ini membaca kitab tafsir di zaman dahulu susah sekali untuk dicerna. Mengapa? Karena kita tidak terbiasa untuk membaca sanad sekarang. Berbeda dengan zamannya Tabari, berbeda dengan zaman sebelum Tabari. Maka itulah mengapa para ulama kemudian di kitab-kitab belakangan sedikit yang menyebutkan sanad. Kenapa? Karena sanad bisa dilihat dengan cara ketika misalkan sebuah hadis atau riwayat tinggal disebutkan oleh para ulama, hadis ini di Sahih Bukhari ya nomor sekian, antum tinggal pergi ke Sahih Bukhari, kemudian antum bisa melihat sanadnya di sana. Hadis ini disebutkan di ya Tabrani, maka antum bisa menuju ke ya Tabrani, kemudian Mu'jam Tabrani atau ya kitab-kitab hadis yang lain, kemudian antum bisa melihat sanadnya. Maka itulah mengapa kitab-kitab belakangan tidak ada sanad biasanya, atau sedikit menyebutkan sanad, tapi mencukupkan diri dengan mensitasi ya, menyebutkan yakni kitab hadis yang mana nomor berapa dan sekian, jilid berapa dan sekian gitu ya. Kemudian juga pilihan kata para ulama di zaman dahulu susah, karena berbahasanya sudah beda, cara berbahasanya sudah berbeda. Jangankan bahasa Arab, sudah ribuan tahun, bahasa Indonesia ya, antara angkatan 45 dengan angkatan 2022 sangat berbeda. Angkatan 2002, angkatan 2022 ya, ada kata-kata seperti alay, healing, macam-macam lah ya. Tidak ada di angkatan 45, angkatannya Khairil Anwar atau selainnya. Pasti mereka geleng-geleng kalau mengetahui bahasa Indonesia begitu ya, pergeseran. Maka ini adalah seperti menjadi hutang bagi para ulama untuk dipenuhi celah tersebut. Wa hajatun yajibu alaihi an yabdhula kulla ma fi wus'ihi liqada'iha. Dan ini adalah sebuah kebutuhan yang wajib bagi para ulama untuk mengerahkan semua kemampuan mereka untuk memenuhi hajat tersebut. Kebutuhan untuk adanya literatur-literatur baru, adanya penelitian-penelitian baru, adanya penjelasan-penjelasan baru, adanya kitab-kitab baru, risalah-risalah baru. Ya, ilmunya sendiri bisa jadi baru, bisa jadi tidak baru. Kalau tidak baru, misalkan kita
ketika seorang ulama menuliskan kembali kitab fikih, padahal sudah banyak sekali kitab fikih yang telah dituliskan sebelumnya, betul tidak? Akan tapi sekali lagi bisa jadi tetap dibutuhkan, bukan bisa jadi lagi, memang sudah pasti masih dibutuhkan dituliskannya kitab-kitab fikih yang baru. Kenapa? Karena dengan adanya kebutuhan untuk membahasakan fikih tersebut dengan bahasa yang lebih mudah, dengan contoh-contoh yang lebih relevan, betul tidak? Di dalam masalah-masalah fikih misalkan, kalau kita melihat kitabnya para ulama di zaman dahulu, maka bisa jadi ya itu jarang kita temukan sekarang. Contoh yang paling gampang, kita nggak usah jauh-jauh, nanti kita akan bahas tidak lama lagi insyaallah di kitab ini, begitu ya. Kalau misalkan sebuah bejana kemudian pecah, kemudian ditadbib, apa ditadbib? Disepuh, ya. Itu dibahas oleh para ulama, ya, al-ina al-mudabbab, bejana yang disambung pecahannya tersebut dengan misalkan perak atau dengan emas, nanti ada hukumnya. Antum kira-kira pernah melihat atau pernah melakukan sehari-hari? Antum punya bejana, pertama itu yang anda tanya, antum punya bejana tidak? Misalkan dari tanah liat, jarang sekali juga ya di zaman ini. Kalau di zaman ini yang kita punya biasanya piring, ya, antara piring dari beling atau dari plastik. Kalau dari beling pecah, ya udah beli lagi, betul tidak? Contoh tersebut sudah tidak relevan di zaman ini, betul tidak? Oleh karena itu butuh penjelasan apa yang disebut dengan al-ina'ul mudabbab. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Yang mungkin di zaman ketika penulis menuliskan kitab tersebut tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena orang-orang sudah familiar di zaman itu. Akan tapi di zaman ini sudah tidak familiar lagi. Baik. Famin mutawwalin yajidu anna hunaka hajatan massah litatwil. Maka ketika kita melihat kitab-kitab ulama yang tebal-tebal, maka ya itu berarti ada kebutuhan yang besar sekali untuk menuliskan kitab yang tebal tersebut. Kitab yang tebal dituliskan untuk misalkan menjelaskan permasalahan fikih dengan detail, menjelaskan dalil-dalilnya, menjelaskan kaidah-kaidahnya, ya, menjelaskan perselisihan para ulama misalkan. Itu tujuan dari kitab yang tebal-tebal. Wa min mukhtasarin yajidu anna hunaka talaban mulihhan lil ikhtisar. Adapun di kitab-kitab yang ringkas, mukhtasar, maka di situ karena adanya ya kebutuhan yang sangat, kebutuhan yang besar untuk meringkas. Ya, tujuan ringkasan adalah tujuan matan yang ringkas, tujuan kitab yang ringkas itu adalah untuk bisa dihafal. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah agar supaya bisa dipelajari dengan cepat. Itu tujuan dari matan yang ringkas. Jadi, nah ini matan yang ringkas seperti ini atau matan secara umum. Yang biasanya kalau ringkas itu tidak ada daftar isinya, begitu ya. Dan tidak ada bab misalkan, bisa jadi, betul tidak? Itu di Indonesia itu belum terbiasa literatur seperti itu. Literatur matan di Indonesia itu belum terbiasa. Ya. Literatur seseorang menuliskan sebuah karya yang ringkas untuk dihafal di Indonesia belum ada literatur seperti itu. Tidak terbiasa kita dengan literatur seperti itu. Betul tidak? Bahkan di literatur barat pun juga tidak ada kebiasaan seperti itu. Hanya di kaum muslimin adanya literatur, adanya kebiasaan yakni menuliskan matan, meringkas kitab-kitab yang tebal, dituliskan dalam bentuk matan-matan sehingga itu bisa dihafalkan atau bisa dipelajari dengan cepat, begitu ya. Itu hanya ada di kaum muslimin, yakni bahkan di kaum muslimin di bahasa Arab. Kaum muslimin bahasa Indonesia tidak ada, betul tidak? Nah, maka itu diantara tujuannya adalah untuk dihafalkan. Umin nazimin, umin nazirin, umin bahidin fi ummahatil masail. وما ينبثق منها من فروع ومن مختصر على بيان أمهات المسائل من غير تعرض لكثير من الفروع.
Demikian pula ada juga karya yang berbentuk manzumah, syair. Ada juga karya yang berupa bukan manzumah, bukan syair, akan tapi ya seperti paragraf seperti biasa, tulisan seperti biasa. Matan itu ada yang berbentuk syair, matan itu juga ada yang berbentuk ya paragraf seperti biasa, begitu ya, tulisan seperti biasa. Maka ini tentunya ada tujuannya. Kata para ulama, kalau dituliskan dalam bentuk manzumah atau syair, itu tujuannya untuk agar lebih mudah dihafalkan. Akan tapi ini kembali kepada selera masing-masing orang. Terkadang ada orang yang lebih berselera ya menghafalkan manzumah, ada yang lebih berselera menghafalkan yang bukan dalam bentuk manzumah. Demikian pula ya pembahasan-pembahasan tentang ummahatil masail, masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah yang induk, dan wa ma yanbathiqu minha min furu', dan masalah-masalah cabang yang merupakan ya percabangan dari masalah yang induk tadi. Nah, ini terkadang ada karya, ada kitab, ada tulisan yang membahas cuma masalah-masalah penting saja. Biasanya matan-matan yang ringkas. Akan tapi ada juga karya yang menyebutkan juga furu', ya, banyak sekali menyebutkan furu' di situ. Maka ini semua ini itu karena adanya kebutuhan tadi. Ya, wa kulluhum yaqsudu bima allafahu mal afirahin yajibu ayyamla. Maka setiap dari para ulama tersebut mereka memaksudkan pada apa yang dituliskan olehnya tersebut, mereka ingin memenuhi celah yang wajib untuk dipenuhi tadi. Wa furjatin fil maktabati al-islamiyyati yajibu an tusad. Demikian pula untuk memenuhi celah yang ada di perpustakaan Islam yang wajib untuk ditutup, wajib untuk dipenuhi celah tersebut. Ya. Maka yang kita pelajari dari sini, yang kita bisa ambil faedahnya adalah bagaimana penelitian Islam itu masih berkembang. Walaupun sebagian dari kita bisa jadi berkata, memangnya Islam itu ada penelitian terbarunya, begitu ya. Apa yang mau diteliti lagi, betul tidak? Kita katakan masih banyak sekali yang harus diteliti. Selama ada masalah kontemporer, pasti ada masalah yang masih untuk diteliti. Itu bidang baru atau itu hal baru, begitu ya. Atau bahkan bisa jadi bahkan masih ada satu bidang ilmu yang baru yang belum ada sebelumnya, seperti misalkan an-nadhariyat al-fiqhiyah. Bidang yang namanya an-nadhariyat al-fiqhiyah itu adalah bidang ilmu, cabang dari ilmu fikih yang membandingkan antara syariat Islam dengan undang-undang dari negeri-negeri kafir. Dibandingkan mana yang lebih bermaslahat, mana yang lebih adil, gitu ya, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Itu bidang ilmu baru yang sebenarnya pembahasan tentang hal tersebut sudah banyak disebutkan oleh para ulama sebelum-sebelumnya, akan tapi di zaman ini mulai muncul karya-karya yang kemudian kita simpulkan, ini cocok untuk, ini sudah pantas untuk disebut ini bidang ilmu baru. Namanya an-nadhariyat al-fiqhiyah. An-nadhariyat al-fiqhiyah. Seperti misalkan ketika Napoleon Bonaparte ke Mesir, kemudian dia itu ketika dia keluar dari Mesir balik lagi ke Prancis, dia dan bala tentaranya membawa beberapa kitab fikih, terutama kitab fikih Maliki. Termasuk yang dibawa adalah Mukhtasarul Khalil, dibawa oleh Napoleon. Oleh karena itu, itulah mengapa kita lihat undang-undang Prancis, ya, perdatanya kata orang-orang yang ahli di bidang ini, itu 90% mirip dengan fikih Islam, terutama fikih Maliki. Bahkan ada yang sama persis kata-katanya, seolah-olah itu cuma terjemahan letter luck saja. Itu undang-undang di Prancis. Sama dengan mana? Mukhtasarul Khalil, matan di fikih Maliki. Demikian pula Yordania, Jordan, sama undang-undangnya juga sama dengan fikih Maliki.
bukan karena nyontoh Mukhtasarul Khalil, akan tapi karena Jordan dijajah oleh Prancis. Jordan dijajah oleh Prancis, jadinya undang-undangnya yang ngikutin Prancis, ternyata undang-undangnya sama seperti fikih Maliki dari Mukhtasarul Khalil. Maka itu bidang an-nadhariyat al-fiqhiyah. La'alla Allah subhanahu wa yakuna radiyan anhu bima amil, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap apa yang dikerjakan, apa yang telah diusahakan oleh para ulama tersebut, wa musajjalan amalahu fi adadi sadaqatil jariyah wal ilmin nafi' allati la yanqati thawabuha illa ila yaumil qiyamah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala musajjilan amalahu, yakni menyimpan amalannya para ulama tersebut dalam atau sebagai bentuk dari sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat, allati la yanqati thawabuha ila yaumil qiyamah, yang tidak akan terputus pahalanya hingga hari kiamat. Walaqad lahafna anna hunaka hajatan ila kitabin tuzkaru fihi ummahatul masail makrunatun bi adillatiha minal kitabil karim wa sunnatil mutahharah. Dan kami perhatikan bahwa adanya kebutuhan yang besar untuk kita supaya ada kitab yang di situ disebutkan ummahatul masail, masalah-masalah yang induk, masalah-masalah yang pokok, yang disertai juga dalil-dalilnya dari Alkitab dan juga As-Sunnah, masfu'atun, ini bisa dibaca makrunatan wa masfu'atan. Masfu'atan bi bayani ma nastati'u an nasila ilaihi bi uqulina min hikmatit tasyri'. Yang kemudian penjelasan tersebut, masalah-masalah yang dilengkapi dengan dalil tersebut dilengkapi juga dengan penjelasan semampu kami, semampu yang akal kami bisa memikirkan, dilengkapi dengan penjelasan tentang hikmatut tasyri'. Hikmah mengapa hukum tersebut disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Maqasidus syariah. Maqasid syariah. Maqasidus syariah maksudnya adalah maksud dari syariat. Maqasid jamak dari maksud atau maksud. Maksud dari syariat, dari disyariatkannya hukum-hukum di dalam syariat Islam tersebut, di dalam fikih Islam tersebut. Ma'suhulatin fit ta'bir. Demikian pula adanya kebutuhan yang besar untuk memiliki sebuah kitab fikih yang kata-katanya itu mudah. Wa iktsarin minal anawin al munabbiha ila ma tahtaha min masail, dan memperbanyak judul-judul yang memberikan petunjuk tentang masalah-masalah yang ada pada bahasan yang sedang dibahas di kitab tersebut. Wa ma'atiqadina bi annana lam nablu ba'da darajati aslafina min al-fuqaha'il idham fa innana sya'arna anna min al-wajibi alaina an nakuma bil amr. Maka walaupun kami meyakini bahwa kami tidak akan mencapai derajat para pendahulu kami dari kalangan para fuqaha, yang mereka itu adalah kalangan orang-orang yang mulia, orang-orang yang telah mendahului kita, walaupun kami para penulis, kami meyakini tidak akan bisa mencapai derajat mereka, akan tapi kami merasa bahwa ini adalah kewajiban kami untuk memenuhi kebutuhan ini, untuk membuat kitab yang tadi sifatnya telah dideskripsikan tadi. Fasta'anna billahi wa kunna bidzalika ala qadri istita'atina tarikina li arbabil kafa'ati sahihati tatmima ma naqas wa islaha ma wajja wa taswiba ma waqa fihi al-khata'. Maka kemudian kami meminta pertolongan kepada Allah dan kami melakukan apa yang direncanakan barusan, yaitu membuat sebuah kitab ala qadri istita'atina, semampu kami. Kemudian kami meninggalkan kepada arbabil kafa'atis sahihah, orang-orang yang memang memiliki kompetensi yang sebenarnya. Ini bentuk tawadhu dari para penulis. Setelah kami menuliskan ini, setelah kami berusaha untuk mengeluarkan kemampuan semaksimal kami, maka kami tinggalkan karya ini kepada orang-orang yang memang memiliki kompetensi fikih yang sebenarnya, orang-orang yang memang para fuqaha, untuk melengkapi apa-apa yang kurang dari karya kami ini, mengoreksi apa-apa yang salah dari karya kami ini. Maka ini adalah bentuk
ketawaduan dari para penulis. Idz la nadda'i wa lam nadda'i annana qad balaghna al-ghayata ma ifraghina jami'a ma ladaina min wus'in. Karena kami tidak mengklaim dan kami tidak akan mengklaim bahwa kami telah mencapai tujuan yang ingin kami capai tadi, walaupun kami telah mengerahkan seluruh kemampuan kami semaksimal mungkin. Jadi tadi ada tujuannya apa? Sebuah kitab fikih yang memuat masalah-masalah pokok disertai dengan dalil, kemudian dilengkapi dengan penjelasan hikmah di balik hukum-hukum tersebut, maqasid syariah di balik hukum-hukum tersebut. Ini adalah tujuan yang sangat besar, dengan sifat juga tambahannya suhulatin fit ta'bir. Kata-katanya harus mudah, supaya mudah untuk dibaca oleh para penuntut ilmu dan orang awam misalkan. Kemudian juga ada anawin al-munabbihah, ada judul-judul, bab, subbab dan seterusnya, gitu ya. Maka ini tentunya adalah sebuah sifat dari sebuah kitab yang memang susah untuk dipenuhi dari awal sampai akhir dengan baik. Akan tapi tentunya ini adalah bentuk ketawaduan dari para penulis, Wa nahnu ulai nuqaddimu hadzal kitab wa asmainahu al-fiqh al-manhaji ala mazhab al-Imam Syafi'i. Maka demikianlah kami mempersembahkan kitab ini dan kami berikan judulnya al-fiqh al-manhaji ala mazhab al-Imam Syafi'i, di atas mazhab Imam Syafi'i. Wa ma'ala ikhwanina alladhina yuriduna al-wusula ila al-afdal la tasaqutu wal tiqatul uyub illa ay yurshiduna ila ma fatana mimma hadafna ilaih. Dan bagi para saudara-saudara kami yang menginginkan untuk menginginkan kondisi yang afdal, menginginkan bahwa kitab ini menjadi lebih baik, ingin mengoreksi begitu, ingin memberikan kritikan dan saran, bukan untuk mencari-cari aib dan kesalahan, maka wajib bagi mereka untuk memberikan kami petunjuk kepada apa yang kami masih kurang, apa yang tujuan yang kami belum bisa capai di kitab ini. Allahumma akhlis niyatina wa a'malana wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah wanfa'il muslimina bima 'amilna wahdina sawa'as sabil. Ya Allah, ikhlaskanlah niat kami dan amalan-amalan kami dan berikanlah taufik kepada kami kepada apa yang Engkau cintai dan apa yang Engkau ridhai, dan berikanlah manfaat kepada kaum muslimin atas apa-apa yang telah kami lakukan ini, dan berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian kita masuk pada madkhal fi ta'rifi bi ilmil fiqhi wa masadirihi wa ba'di mustalahatihi. Pendahuluan tentang pengenalan terhadap ilmu fikih, sumber-sumber dari ilmu fikih dan sebagian istilah dari ilmu fikih. Kita mulai dari yang pertama, yaitu makna fikhi, makna dari kata fikih. Inna lil fikhi maknayain. Kata fikih itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lughawi wa tsani istilahi. Makna yang pertama adalah makna lughawi, makna bahasa, dan makna yang kedua adalah makna istilahi, makna istilah. Makna istilah itu maksudnya adalah makna dari kata fikih ketika dia disebutkan oleh para fuqaha. Apa yang dimaksud dengan kata fikih? Ketika para fuqaha ketika para ulama menyebutkan kata fikih. Ammal makna lughawi, adapun makna bahasa dari kata fikih, fal fiqhu maknahu al-fahm. Maka fikih itu maknanya adalah paham. Fikih itu dalam bahasa Arab maknanya adalah paham. Yuqalu faqiha yafqahu ay fahima yafhamu. Jadi ketika disebut faqiha yafqahu, maka maknanya adalah fahima yafhamu. Jadi maknanya adalah paham, sama maknanya dengan paham. Qala ta'ala fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Ada apa dengan orang-orang tersebut? Mereka itu tidak bisa memahami perkataan. Yafqahuna di sini maksudnya adalah yafhamun. La yakaduna yafqahun maksudnya adalah la yafhamun, ay la yafhamun. Jadi ini contoh di ayat penggunaan kata fikih, yakni yafqahun, maknanya adalah yafhamun. Ini di antara berdalil dengan ayat untuk membuktikan bahwa memang ini makna bahasa dari suatu kata, begitu ya. Para ulama
berdalil dengan ayat, bisa juga berdalil dengan hadis, bisa juga berdalil dengan syair, ya, untuk membuktikan bahwa memang ini makna bahasa dari kata tersebut. Wa qala ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian itu tidak memahami tasbih mereka, tasbih seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Ay la tafhamuna tasbihahum, yakni mereka tidak memahami tasbih dari seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu adalah tanda, ya, dari fikihnya, yakni tanda dari pemahamannya. Yakni apa? Pemahamannya terhadap agama. Ai alamatu fahmihi, yakni tanda pemahamannya terhadap agama. Jadi di sini fikih adalah pemahaman. Ini makna secara bahasa. Wa ammal makna istilahi, adapun makna secara istilah, fal fiqhu yutlaqu ala amrayn. Maka fikih itu bermakna dua hal. Baik, sebelum kita lanjut, jadi sebenarnya fikih itu ada tiga makna. Jadi yang pertama tadi makna secara bahasa, kemudian yang kedua makna secara istilah, yang ketiga makna secara syariat. Maksudnya makna ketika kata fikih tersebut disebutkan di beberapa dalil syariat. Ya, tadi disebutkan kata fikih yang bermakna secara bahasa adalah faham, yafqahun, yakni yafhamun, begitu ya. Akan tapi di beberapa dalil yang lain kata fikih memiliki makna itu tidak hanya sekedar paham, akan tapi yang dimaksud adalah paham agama, ya, seluruhnya, baik masalah akidah, baik masalah ibadah, baik masalah, ya, adab, baik masalah tafsir, baik masalah hadis dan seterusnya. Jadi beda dengan makna bahasa. Kalau makna bahasa itu paham, ya, paham perkataan orang, betul tidak? Paham pesan yang dikirimkan oleh orang kepada kita, paham secara umum. Itu makna bahasa dari fikih. Makna secara syariat, itulah yang sering kita katakan kalau kita menyebutkan al-fiqhu fid din, tafaqquh fid din. Apa maknanya? Memahami agama. Yakni agama seluruhnya, tidak hanya masalah ibadat, tidak hanya masalah sholat, zakat, puasa, haji, kemudian fikih jual beli, kemudian masalah hukum nikah dan jinayat, tidak hanya itu, akan tapi paham keseluruhan agama. Contohnya misalkan sabda Nabi Muhammad SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din." Pada siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama, ya, yufaqqihhu fid din. Yakni Allah akan pahamkan dia agama. Apakah yang dimaksud adalah cuma paham masalah taharah, salat, zakat, puasa, haji, tapi tidak paham akidah? Tidak demikian, betul tidak? Jadi makna hadis tersebut adalah paham keseluruhan agama, memahami agama secara keseluruhan dengan baik. Maka ini makna secara syar'i. Dan ketika kata fikih disebutkan oleh para ulama terdahulu, biasanya yang dimaksud adalah makna ini. Itulah mengapa misalkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Ya, fikih yang paling besar, yakni apa? Akidah. Permasalahan agama yang paling besar, yakni apa? Akidah. Itu tanda bahwa kata fikih di zaman itu maksudnya adalah ad-din keseluruhan, agama secara keseluruhan. Karena kalau misalkan fikih itu dari dulu memang sudah bermakna cuma masalah taharah, zakat, taharah, salat, zakat, puasa, haji, fikih jual beli, fikih pernikahan, fikih jinayat, tapi tidak mencakup akidah, maka tentunya salah Imam Abu Hanifah menuliskan judul kitab akidah beliau sebagai Al-Fiqhul Akbar. Maka itu makna kedua. Nah, makna ketiga ini yang kemudian disebutkan di kitab ini, makna secara istilah. Dan inilah yang banyak digunakan oleh para ulama belakangan. Ya, ketika disebutkan kata fikih, ilmu fikih, kitab fikih, maka yang dimaksud adalah makna yang akan kita bahas sekarang. Jadi makna secara istilah tadi disebutkan ada dua
makna lagi. Jadi bercabang lagi. Makna secara istilah ada dua makna lagi gitu ya. Yang pertama, al-awwal ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-muta'alliqati bi a'malil mukallafin wa aqwalihim wal muktasabati atau wal muktasabatu ya min adillatiha tafsiliyah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Jadi fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i al-muta'alliqati bi a'malil mukallafin, yang terkait dengan amalan seorang mukallaf dan perkataan seorang mukallaf. Jadi sesuatu yang terkait dengan keyakinan mereka itu tidak masuk dalam masalah ini. Ini sudah mulai terbedakan antara ini akidah, ini fikih gitu ya. Jadi ini istilah belakangan. Kalau di zaman dahulu kata fikih itu mencakup masalah akidah dan masalah ibadat dan masalah muamalat. Tapi kalau di zaman belakangan masalah akidah di bidang ilmunya sendiri, sedangkan masalah ibadat dan muamalat di bidang ilmu yang kemudian kita namakan sebagai ilmu fikih di sini. Wal muktasabati min adillati tafsiliyah. Wal muktasabati yakni ataf dengan al-muta'alliqah ya. Wal muktasabati min adillati tafsiliyah, yang itu diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Wa hiya nususun minal Qur'ani was sunnah wa ma yatafarra'u anhuma min ijma'in wa ijtihadin. Dalil-dalil yang terperinci maksudnya adalah nas-nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dalil-dalil lain yang bercabang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yakni misalkan ijma' kemudian ijtihad. Jadi ini makna pertama, makna istilah dari fikih yang pertama. Apa kesimpulannya? Mengetahui hukum syar'i. Jadi perbuatannya adalah mempelajari. Objek yang dipelajari adalah hukum-hukum syar'i, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kemudian hasil dari perbuatan mempelajari ini, hasilnya apa? Mengetahui hukum-hukum syar'i tersebut. Betul tidak? Jadi ada perbuatannya itu mempelajari, ada sesuatu yang dipelajari yaitu hukum-hukum syar'i, dan ada hasilnya. Apa hasilnya? Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kita jadi mengetahui. Nah, makna istilah dari kata fikih yang pertama itu adalah hasilnya ini. Pengetahuan kita terhadap pengetahuan kita inilah yang kemudian disebut sebagai fikih. Wa dzalika mithlu ma'rifatina anna an-niyyata fil wudu'i wajibatun akhdhan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat rawahul Bukhari wa Muslim. Misalkan ketika kita mengetahui, di pengetahuan kita itulah itu yang dimaksud dengan fikih. Misalkan pengetahuan kita bahwa niat dalam wudu itu adalah suatu yang wajib. Ketika kita mengetahuinya dari mana? Dari sabda Nabi Muhammad SAW, dari dalil. Yani dalam kasus ini dari sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ini adalah ya pengetahuan kita bahwa niat itu hukumnya wajib. Kemudian pengetahuan ini dilandaskan dari dalil, didapat dari dalil. Inilah yang disebut fikih. Wa anna an-niyata min al-laili syartun fi sihhati shaum akhdhan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Rawahu al-Baihaqi wa Darqutni wa qala ruwatuhu thiqat. Kemudian pengetahuan kita bahwa niat pada malam hari itu adalah syarat sah dari puasa, yang kemudian pengetahuan ini kita ambil dari sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak berniat puasa dari sejak sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya, yakni tidak sah puasanya. Pengetahuan kita terhadap hukum niat ini, ya, niat puasa itu harus sebelum fajar, tidak boleh niat puasa Ramadan itu setelah fajar. Pengetahuan kita inilah yang disebut fikih. Wa ma'rifatuna anna salatal witri mandubatun akhdhan min hadithil a'rabi alladhi sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil fara'id thumma qala ba'da dhalik hal 'alayya ghayruha qala la illa an tatawwa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian pengetahuan kita bahwa salat witir itu adalah sunnah,
Yang ini diambil dari hadis orang Badui yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sholat fardu. Kemudian Nabi Muhammad orang Badui tersebut bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, hal alayya ghairuha? Yani ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang wajib itu cuma sholat 5 waktu, kemudian orang Badui tersebut bertanya, apakah ada yang selain itu yang wajib untukku? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, la illa an tatawwa. Tidak ada kecuali kalau engkau mau mengerjakan amalan yang sunnah. Maka di sini kita ambil kesimpulan bahwa sholat witir itu hukumnya adalah sunnah. Pengetahuan kita bahwa sholat witir hukumnya sunnah, itulah yang kemudian disebut fikih. Wa anna sholata ba'dal asri makruhatun akhdan min nahyihi alaihi salatu wassalam anis salati ba'dal asri hatta taghrub asy-syams, riwayat Bukhari wa Muslim. Kemudian pengetahuan kita juga bahwa salat setelah asar itu hukumnya makruh, yang diambil dari larangan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan salat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Pengetahuan kita ini itulah yang disebut fikih. Wa anna mashaba dzir-ra'si wajibun ahdan min qoulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum fa ma'rifatuna bi hadhil ahkam syar'iyyah tusamma fiqhan istilahan. Kemudian juga contoh yang lain, contoh terakhir yang disebutkan penulis di sini untuk makna istilah yang pertama, mengusap sebagian kepala ketika wudu itu wajib. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala wamsahu bi ru'usikum, ya usaplah sebagian kepala kalian. Fa ma'rifatuna bi hadhil ahkam syar'iyyah, maka pengetahuan kita terhadap hukum-hukum syar'i ini itulah yang kemudian disebut sebagai fikih secara istilah. Makna istilah dari fikih yang pertama. Wathani, adapun makna istilah dari fikih yang kedua, al-ahkamu syar'iyyah nafsuha. Makna yang kedua adalah hukum syar'i itu sendiri. Makna yang kedua adalah hukum syar'i itu sendiri. Ya. Wala hadza naqul darastul fiqha wa ta'allamtuhu. Jadi bedanya dengan makna istilah fikih yang pertama. Jadi makna istilah fikih yang pertama itu adalah hasilnya tadi, perbuatannya adalah mempelajari. Apa yang dipelajari? Hukum syar'i. Hasilnya apa? Kita mengetahui hukum tersebut. Betul tidak? Baik. Itu makna istilah yang pertama dari fikih. Makna istilah yang kedua dari fikih adalah apa yang dipelajari. Apa yang dipelajari? Hukum syar'i. Inilah makna istilah yang kedua dari kata fikih. Dan itulah mengapa kitab ini disebut kitab fikih. Betul tidak? Walaupun bisa jadi ketika kitab ini ditulis belum ada orang-orang yang mempelajarinya. Walaupun bisa jadi kita belum mempelajarinya, akan tapi kita tahu bahwa kitab ini berisi tentang hukum-hukum syar'i. Wajibnya niat, ya, ketika mau wudu, wajibnya niat puasa harus diniatkan sebelum waktu subuh. Kemudian di kitab ini juga dijelaskan bahwa ya salat witir itu hukumnya sunnah. Kemudian salat setelah asar itu hukumnya makruh. Ini salat sunnah setelah asar hukumnya makruh. Kemudian mengusap kepala itu hukumnya wajib ketika wudu. Ini semua dibahas di kitab ini. Itulah mengapa kita sebut kitab ini sebagai kitab fikih. Jadi kalau makna istilah yang pertama dari kata fikih, fikih itu ada di mana? Di pemahaman kita. Fikihnya ada di mana? Di pemahaman kita. Adapun makna istilah yang kedua dari kata fikih, fikihnya di mana? Di kitab. Di tulisan-tulisan para ulama yang menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i tersebut. Ay innaka darasta al-ahkam al-fiqhiyah syar'iyyah al-mawjudah fi kutub al-fiqh wal mustamiddah min kitabillah ta'ala wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam wa ijma'i ulama'il muslimin wa istihadatihim. Yani ketika seorang berkata aku mempelajari fikih, maksudnya adalah engkau mempelajari, yani aku mempelajari hukum-hukum fikih yang itu diambil dari kitab fikih, yaitu berlandaskan kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma' kaum muslimin, ijma' ulama muslimin dan istihad mereka. Jadi makna istilah yang kedua dari kata fikih itu maksudnya adalah hukum syar'i yang itu ada di kitab-kitab fikih. Baik. Wa dzalika mithlu ahkamil wudu.
wa ahkamis shalah, wa ahkamil bai', ya, wa ahkamil bai' wasyira', wa ahkamiz zawaji war rada' wal harbi wal jihad wa ghairiha. Misalkan ketika di sebuah kitab fikih disebutkan ini adalah hukum-hukum tentang wudu, hukum-hukum tentang salat, hukum-hukum tentang jual beli, hukum-hukum tentang pernikahan dan tentang menyusui, hukum-hukum tentang peperangan dan jihad dan selainnya. Jadi hukum-hukum tersebut walaupun kita belum mempelajarinya, kita katakan ini adalah kitab fikih. Ini adalah sebuah tulisan tentang fikih, ya, sebuah matan fikih misalkan. Itu makna istilah yang kedua dari fikih. Setelah kita mempelajarinya, baru kita mendapatkan, setelah kita memahami dan mengetahui hukum-hukum syar'i tersebut, barulah kita katakan kita telah memiliki makna istilah yang pertama dari kata fikih, yaitu pemahaman kita, pengetahuan kita. Fahadhil ahkamu syar'iyyah nafsuha tusamma fikhan istilahan. Maka hukum syar'i itu sendiri itu disebut makna istilah, itu disebut sebagai fikih menurut makna istilah yang kedua dari kata fikih. Wal farqu bainal ma'nayain annal awwal yutlaqu ala ma'rifatil ahkam wal tsani yutlaqu ala nafsil ahkam syar'iyyah. Perbedaan dari kedua makna istilah dari kata fikih adalah makna istilah yang pertama itu maksudnya adalah mengetahui tentang hukum, pengetahuan kita, itulah yang disebut fikih. Adapun makna istilah yang kedua adalah hukumnya itu sendiri yang disebut dengan fikih. Baik. Sampai titik ini bisa jadi antum merasa ini sangat teoritis sekali, Masya Allah. Betul tidak? Tapi itulah yang namanya mempelajari ilmu. Kalau antum tidak bersabar untuk mempelajari yang teoritis dan terperinci seperti ini, maka kita tidak akan bisa naik tingkat dalam masalah ilmu. Ya, ilmu itu didapat dengan usaha keras. Ilmu itu didapat dengan kita melawan rasa malas dan rasa bosan. Walaupun tampaknya membosankan atau tampaknya terlalu teoritis begitu ya, akan tetapi ini sangat bermanfaat nanti ketika kita membaca kitab-kitab para ulama. Ya, ketika kita membaca kata fikih, kita paham bahwa kata fikih itu berbeda-beda maknanya. Ya, tergantung apa yang dimaksudkan dalam konteks tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan sedikit ya, atau banyak. Antum mau lanjut atau? Kita sampai jam berapa ini kira-kira kajian? Jam berapa kira-kira? Baik. Irtibatul fikhi bil aqidatil islamiyah. Irtibatul fikhi bil aqidatil islamiyah. Hubungan fikih dengan akidah Islam. Min khasa'isil fiqhil islami wa huwa kama qulna ahkamun syar'iyyatun nazimatun li af'alil mukallafin wa aqwalihim annahu murtabitun irtibatan wathiqan bil imani billahi ta'ala. Di antara kekhususan dari fikih Islam, di mana telah kita katakan tadi fikih Islam itu adalah hukum-hukum syar'i yang mengatur tentang perbuatan dan perkataan seseorang. Kekhususan dari fikih Islam itu adalah dia itu sangat terikat dengan keterikatan yang kuat dengan keimanan kita kepada Allah. Jadi ada hubungan yang kuat antara fikih dengan akidah, antara fikih dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masdudun tamaman ila arkanil aqidatil islamiyah. Fikih itu sangat terkait dengan rukun-rukun dari akidah Islam. Wala siyama aqidatul imani bil yaumil akhir. Khususnya akidah tentang iman kepada hari akhir. Jadi fikih itu sangat terkait dengan rukun iman yang 6. Tidak hanya membahas rukun Islam yang 5, tentunya ya, salat, zakat, puasa, haji dibahas di dalam ilmu fikih. Akan tetapi fikih itu memiliki keterikatan yang besar terhadap akidah, terhadap rukun iman. Apa keterikatannya? Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Bukankah tadi kita katakan fikih itu membahas masalah ibadat, masalah muamalat, adapun masalah akidah dibahas di bidang ilmu tersendiri, dibahas di bidang ilmu yang lain, yaitu bidang ilmu apa? Bidang ilmu akidah. Ya. Akan tapi tetap ada hubungannya. Dan di sini penulis akan menyebutkan hubungan tersebut. Wa dzalika li anna aqidatul imani billahi ta'ala hiya allati taj'alul muslima mutamassikan bi ahkamid din
wa min saqan litadbiqiha tau'an wa ikhtiyaran. Hubungannya adalah karena akidah seseorang, keimanan seseorang kepada Allah, itulah yang menjadikan orang tersebut bisa berpegang teguh terhadap hukum-hukum agama dan bisa menerapkan hukum-hukum fikih tersebut dengan penuh ketaatan dan dengan penuh, yakni semuanya itu atas pilihan dia sendiri, bukan atas paksaan. Jadi ini hubungan antara fikih dengan akidah. Inilah mengapa syariat, misalkan syariat jilbab yang diwajibkan oleh syariat kepada muslimah, ketika itu dilihat oleh orang-orang kafir, maka mereka berkata ini bentuk ini bentuk opresi, ini bentuk yakni penekanan kepada perempuan, ya, bentuk mencabut kebebasan berpakaian kepada mereka, masih perlu diatur-atur. Itu kata orang-orang kafir dan orang-orang liberal, gitu ya. Maka kita katakan hal tersebut, pemikiran tersebut tidak kita dapati sama sekali di diri para muslimah. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikih itu dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan seorang muslim, yang menjadikan seorang mukmin itu bisa menerapkan hukum-hukum fikih itu adalah karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan seseorang tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan dia mau untuk mengikuti seluruh hukum yang telah Allah tetapkan di dalam syariat Islam. Ya. Akan tapi ketika dia sudah beriman kepada Allah, maka dia akan yakni menerapkan atau mengamalkan hukum-hukum fikih tersebut. Itulah mengapa kita katakan bahwa mengamalkan fikih itu adalah perwujudan, itu adalah cerminan dari keridhaan kita bahwa Allah adalah Rabb kita. Ya. Itu adalah cerminan dari ketauhidan kita. Itu adalah cerminan dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cerminan dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapati misalkan sebagian hukum fikih kita merasa berat, itu berarti apa? Itu berarti harus ada yang masih perlu ditingkatkan lagi dari iman kita. Ketika kita misalkan mendapati bahwa ya hukum fikih itu terasa yakni menyusahkan misalkan, maka itu berarti harus ada yang diintrospeksi dari keimanan kita. Wa li'anna man lam yu'min billahi ta'ala la yataqayyad bi salatin wala siyamin wala yura'i fi af'ali halalan wala haraman, faltizamu ahkami syar'i innama huwa far'un anil imani biman anzalaha wa syara'aha li ibadihi. Ya, karena orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak terikat dengan sholat, tidak terikat dengan puasa, mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak memperhatikan dalam perbuatan-perbuatan mereka, tidak perhatikan masalah halal dan haram, mana perbuatan yang halal, mana perbuatan yang haram, mana makanan yang halal, maka makanan yang haram. Orang yang seperti ini, yang tidak beriman kepada Allah ini, maka tentunya dia tidak akan merasa ada keharusan untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Tidak ada keharusan untuk mengamalkan hukum-hukum syar'i tersebut. Tidak ada keharusan untuk memperhatikan masalah halal dan haram. Maka iltizam kepada hukum syariat, iltizam kepada syariat Islam itu sebenarnya adalah cabang dari keimanan kepada zat yang menurunkan dan mensyariatkan hukum-hukum syar'i tersebut kepada para hambanya. Ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal amthilatu fil Qur'anil Karim allati tubayyinu irtibatul fikhi bil imani katsiratun jidda. Dan contoh-contoh dalam masalah ini ya, yang menghubungkan, yang menjelaskan hubungan antara fikih dengan keimanan kita kepada Allah itu banyak sekali contohnya di dalam fikih. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak sekali contohnya. Wa sanaktafi bi dzikri ba'dihha linara madha hadzal irtibati bainal ahkami wal imani wa bainas syari'ati wal aqidah. Maka kami, penulis akan menyebutkan beberapa contoh saja sehingga kita bisa melihat apa hubungan antara hukum syar'i, mengamalkan hukum syar'i dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan antara syariat dengan akidah?
Kata syariat, kalau disebut syariat terkadang yang dimaksud adalah ya masalah-masalah fikih. Sedangkan akidah ya ini masalah-masalah i'tiqad, masalah-masalah keyakinan. Contoh yang pertama, laqad amara Allah azza wa jalla bit-taharati wa ja'ala dzalika min lawazimil iman bihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan ya para hambanya untuk bertaharah, bersuci. Dan Allah telah menjadikan taharah tersebut sebagai konsekuensi dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Contohnya misalkan di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga siku dan seterusnya hingga akhir ayat. Maka di sini kita lihat wahai orang-orang yang beriman. Nah, kemudian diikuti dengan perintah untuk berwudu, perintah untuk taharah. Jadi perintah untuk berwudu, perintah untuk taharah itu ditujukan kepada orang yang beriman. Jadi harus punya modal iman terlebih dahulu supaya dia mau melaksanakan ya hukum syar'i ini. Itu wajibnya taharah ketika dia mau sholat. Contoh yang kedua, zakarallahu salata waz zakata wa qarana bainahuma wa bainal imani bil yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat dan zakat, kemudian menghubungkan keduanya dengan keimanan kepada hari akhir. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang menegakkan salat dan membayar zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu adalah orang-orang yang dengan akhirat mereka itu adalah orang-orang yang sangat meyakini, ya. Alladzina yuqimunas shalah, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, wa yu'tunaz zakat, membayar zakat, dan mereka adalah orang-orang yang sangat meyakini tentang akhirat. Jadi bil akhirati hum yuqinun. Jadi akhirat di sini dikedepankan. Kata akhirat di ayat ini dikedepankan dalam rangka untuk menekankan mereka itu kepada akhirat sangat meyakini. Jadi di sini kita lihat adanya hubungan antara, jadi ini sifat dari orang yang sama. Orang yang menegakkan sholat dan bayar zakat itu adalah orang yang sangat meyakini tentang akhirat. Jadi kalau misalkan seseorang itu lalai dalam bayar zakat misalkan, atau bolong-bolong dalam masalah sholat, itu berarti masih ada PR besar terkait ya keimanannya kepada hari akhir. Faradallahu shawmal mufdi ila taqwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa yang puasa tersebut dapat mengarahkan kepada takwa. Wa rabatahu bil iman, dan Allah mengkaitkannya dengan iman. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka di sini kita lihat di awal ayat disebutkan wahai orang-orang yang beriman. Kemudian disyariatkan puasa. Kemudian di akhir disebutkan agar kalian bertakwa. Nah, ini ada hubungan antara iman ya dengan puasa. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang sudah punya modal keimanan yang dia mau untuk melakukan amalan ibadah puasa. Zakarallahu ta'ala as-sifatil hamidata allati yatahalla biha al-muslimu wa rabata dzalika bil iman bihi ta'ala wallati yastahiqqu biha dukhulal jannah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang terpuji yang seorang muslim menghias dirinya dengan sifat-sifat terpuji tersebut, dan Allah mengkaitkan sifat-sifat terpuji tersebut dengan keimanan. Dan sifat-sifat tersebut akan membuat orang yang memiliki sifat tersebut ya akan masuk surga. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun, ya, awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya, telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, yakni mereka juga adalah orang-orang yang berpaling dari kebatilan. Allahu yakni al-batil. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan zakat, membayarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka itu adalah orang-orang yang menjaga ya kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin,
kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak mereka, maka mereka tidak tercela untuk yakni melakukan hal tersebut dengan para istri dan budak mereka. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di balik itu, mencari selain istri mereka dan budak mereka, faulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang memegang amanat mereka, ya, memegang janji dan amanat mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi Firdaus, surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Jadi di sini disebutkan ya sifat-sifat yang terpuji semuanya dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di awal ayat, yakni di awal surat, qad aflahal mu'minun, ya, telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian penulis menyebutkan beberapa kata yang susah di sini, yakni Allahu al-batilu ma la faidata fihi min qaulin aw fi'lin. Allahu dalam ayat tersebut itu maknanya adalah al-batil, kebatilan, dan sesuatu yang tidak ada faidahnya, perkataan dan perbuatan yang tidak ada faidahnya. Jadi Allahu di dalam ayat tersebut, di dalam ayat di surah Al-Mu'minun ini dan juga di ayat yang lain, makna dari Allahu adalah kebatilan dan perkataan dan perbuatan yang tidak ada faidahnya. Antara itu kebatilan atau sesuatu yang tidak ada faidahnya. Li furujihim hafizun, jam'u farjin wa huwa ismun li utwi tanasul min az-zakari wal untha. Furuj, ya, li furujihim hafizun. Furuj di sini ini adalah jamak dari farji, jam'u farjin. Farj di sini adalah nama untuk anggota tubuh yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan keturunan, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa kata farji itu bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Wa hifdhuha siyanatuha anil harami wa minal wuqu'i min fi zina khussatan. Menjaga kemaluan maksudnya adalah menjaga dari keharaman dan juga menjaga dari zina secara khusus. Jadi sesuatu yang haram terkait kemaluan itu ada beberapa, ada banyak gitu ya. Akan tapi yang utama adalah zina. Ma malakat aymanuhum an-nisa'ul mamlukatu wa hunnal ima. Apa yang dimaksud dengan ma malakat aymanuhum? Apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka? Maksudnya adalah perempuan yang dimiliki oleh mereka, yakni budak. Alhamdulillah di zaman ini perbudakan sudah tidak ada, gitu ya. Ghairu malumin biwad'ihinna, yakni barang siapa yang mencari di balik itu, yang mencari selain itu, selain istri mereka dan budak mereka, maka fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela kalau yakni mereka berjima dengan istri mereka dengan budak mereka. Al-adun az-zalimuna wal mujawizun. Al-adun di sini telah kita terjemahkan tadi, orang yang melampaui batas. Tapi di sini penulis juga sebutkan az-zalimun, orang-orang yang zalim. Jadi al-adun maknanya di ayat adalah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang melampaui batas. Kemudian contoh terakhir ya di kesempatan kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan, masih ada beberapa contoh lainnya, akan tapi kita sebutkan atau kita bahas di majelis berikutnya insyaallah. Ini contoh terakhir di majelis ini ya insyaallah. Amara Allah Ta'ala bihusni muamalatin nisa wa mahada lidzalika binida'il mukhatabin faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbagus interaksi dengan para istri, ya. Wa mahada lidzalika binida'il mukhatabin. Dan sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbagus muamalah kita dengan istri, Allah memberikan mukaddimah terlebih dahulu. Mukaddimahnya adalah wahai orang-orang yang beriman. Itu. Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha.
tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan secara paksa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, yakni di zaman jahiliyah, ketika ada seorang misalkan ya kerabat meninggal dunia, misalkan bapak meninggal dunia, gitu ya, atau saudara laki-laki kita meninggal dunia dan dia sudah punya istri, maka istrinya tersebut seolah-olah diwarisi. Maksudnya menjadi tanggung jawab dari kerabatnya, antara dinikahi atau dinikahkan. Dan ini adalah yakni hak penuh dari kerabatnya, kerabat dari si bapak yang meninggal dunia tadi. Jadi si perempuan tidak punya suara sama sekali. Nah, ini di zaman jahiliyah. Jadi misalkan ketika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan istrinya, adik atau kakak atau kerabat atau terserah, sepupu, pokoknya kerabatnya yang dari si bapak yang meninggal ini, gitu ya, maka dia akan menjadi penanggung jawab dari si perempuan ini. Apakah kalau dia suka maka dia nikahi, kalau dia tidak suka maka dinikahkan. Nah, ketika dinikahkan maka tidak perlu minta persetujuan dari si perempuan. Juga barang, udah kayak seperti barang harta warisan, gitu ya. Ah ini. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan secara ya terpaksa. Wala ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Dan juga tidak boleh juga bagi, jadi selain bisa dinikahi oleh si kerabatnya, atau bisa dinikahkan kepada orang lain secara paksa, atau bisa dilarang untuk menikah dengan orang lain walaupun si perempuan ini mau untuk menikah dengan laki-laki lain, begitu ya, setelah ditinggal suaminya. Misalkan dia mau menikah sama yang lain, bisa kerabat yang tadi itu melarang si perempuan ini. Ini hukum di zaman jahiliyah dulu. Wala ta'dhuluhunna, yani maksudnya tamna'uhunna minaz zawaj. Wala ta'dhuluhunna maksudnya adalah melarang mereka dari menikah. Litafhadu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Demikian pula ada juga, yakni wala ta'dhuluhunna ini maksudnya juga bisa dipahami, yakni ketika seseorang, misalkan ya, seorang laki-laki tidak suka dengan istrinya, misalkan sudah tidak suka dengan istrinya, maka dia akan memberikan kezaliman kepada istrinya tersebut, sehingga istrinya itu yang akan mengajukan khulu, bukan si suami yang mengajukan talak. Antum paham bedanya talak dengan khulu? Ya, khulu adalah talak juga, begitu ya. Nanti kita bahas ketika sampai bab talak. Jadi intinya kalau jadi talak itu dari suami, khulu itu adalah ketika requestnya dari istri, gitu ya. Kalau talak maka suami gak dapat apa-apa. Tapi kalau khulu maka istri harus memberikan sesuatu harta kepada suami. Ya, jadi ini perbedaan antara talak dengan khulu. Maka di sini kita lihat ketika seorang laki-laki dia itu punya niat yang jelek kepada istrinya, dia sudah tidak suka dengan istrinya, maka dia akan berbuat kezaliman kepada istrinya tersebut, menunggu istrinya itu yang mengajukan khulu, bukan dia yang mengajukan tolak. Ini kezaliman dari suami. Sebagian orang melakukan hal ini, naudzubillah min dzalik, begitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini. Wala ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna. Jangan yakni menghalangi mereka dari yakni pernikahan. Jadi maksudnya jangan secara zalim melakukan hal tersebut, membuat mereka lah yang mengajukan khulu sehingga engkau mendapatkan harta dari mereka, begitu ya. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka itu melakukan perbuatan yang keji, misalkan zina, misalkan istrinya zina sama orang lain. Nah, boleh bagi laki-lakinya untuk mempersempit kehidupan bagi si istri yang telah berbuat zina tadi, sehingga si istrilah yang mengajukan khulu karena tidak tahan lagi dengan suaminya, bukan suaminya yang mengajukan talak.
Baik. Kemudian setelah mukaddimah ini baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum yang lebih baik. Ini kan hukum tentang tolak dan khulu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum yang lebih baik dari itu, yaitu apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Bermuamalahlah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian itu membenci mereka, maka bisa jadi sesuatu yang kalian benci tersebut Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Ini adalah kalimat yang seharusnya melegakan bagi setiap orang yang bisa jadi memiliki perasaan ini kepada istrinya, begitu ya. Naam, di dalam syariat Islam disyariatkan ada talak, kemudian juga ada khulu, gitu ya. Khulu itu bagian dari talak sebenarnya. Akan tetapi wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Inilah yang lebih baik. Bermuamalahlah dengan istri kalian dengan baik. Ta'duluhunna tamna'uhunna minaz zawaj bifahishatin su'i khuluqin aw nusyuzin aw zina. Nah, ta'duluhunna maksudnya adalah tamna'uhunna minaz zawaj, melarang mereka dari menikah, begitu ya. Melarang mereka dari menikah maksudnya adalah yakni suaminya tidak mengajukan tolak duluan, akan tapi membuat istrinya memaksa istrinya tersebut, dialah yang mengajukan khulu terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan bifahisha maksudnya adalah su'u khuluqin, akhlak yang buruk kepada suaminya, au nusyuz au zina. Nah, jadi ini contoh-contoh hal yang kemudian dibolehkan bagi si suami tersebut untuk melakukan hal tadi, yaitu apa? Membuat istrinya lah yang mengajukan khulu, bukan dia yang menjatuhkan tolak. Mubayyinah yakni wadihah wa dhahirah. Nah, kata mubayyinah maknanya adalah wadihah wa dhahirah, yakni jelas. Jadi ini adalah 5 contoh hubungan antara fikih dengan akidah, hubungan antara ketundukan seseorang terhadap hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih, itu adalah cabang dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam majelis kita ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di majelis berikutnya insyaallah ta'ala. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan sebelum